kami dibilang Belanda B. Tapi pemain kalian justru datang dari Argentina, Spanyol, Brazil, bahkan ada yang tanpa darah keturunan. Kemenangan Malaysia atas Vietnam masih menjadi euforia bagi pendukungnya. Namun yang menjadi nyeleneh, Malaysia dan Vietnam yang bertanding dalam kualifikasi Piala Asia, tetapi warganetnya menyenggol Indonesia, yang bersaing dalam kualifikasi Piala Dunia. Oh abang, pemain warisan kami bisa gol bang. Bukan anak kosong ya, maaf ya. Kanan, mari kanan. Oh, gol, gol, gol! 3-0! Abang-abang yang main kelayakan Piala Dunia, tutorial gol ada di sini ya. Jangan di FIFA. Ampun bang. Kelakuan warganetnya seakan-akan timnasnya sudah juara Piala Asia dan lolos Piala Dunia. Dan bahkan ada yang memberikan komentar yang menggelikan. Malaysia pun dah berada di tangga teratas kelayakan Piala Asia, manakala Indo perlu melalui pusingan keempat. Hahaha. 4-0 bang. Semoga Indonesia bisa layak juga ya. Salam serumpun. Indo nak lolos apa? Tak ada pun dalam kelayakan ASEAN Cup. Bentar guys. Astaga, aduh. Nah guys, kita bisa lihat ya komentar-komentar mereka ini. Gimana kita mau berdiskusi di kolom komentar gitu ya. Ngerti aja nggak mereka ini? Bukankah mereka ini punya smartphone gitu ya? Bisa nonton YouTube dan sebagainya. Atau mungkin hanya smartphone-nya aja yang smart gitu guys ya. Tapi orangnya mungkin nggak se-smart handphonenya. Apa susahnya sih sebenarnya? Ngetik di Google gitu kan, cari Indonesia Piala Asia. Ya muncul lah bakalan Indonesia sudah lolos ke Piala Asia. Aduh. Jangan cari, Indo dah dibantai 6-0, tak ada dalam senarai kelayakan Piala Asia. Astaga. King ASEAN bukan Indo, tapi Harimau Malaya. Masuk dulu pusingan 4 baru banyak cakap. Tengok ni, dah tangga atas kelayakan Asian Cup, bukan melalui round 4. Astaga. Ya, dari beberapa komentar tersebut bisa dinilai sendiri standar IQ yang mereka bangga-banggakan. Hari gini masih ada yang belum tahu bahwa Indonesia sudah lolos lebih dahulu ke Piala Asia tanpa melalui jalur kualifikasi. Jika diibaratkan Indonesia sudah berada di dalam, sementara Malaysia masih tertatih-tatih agar bisa lolos ke Piala Asia. Kemudian di sisi lain sudah telat info. Itu pun belum bisa membedakan timnasnya ikut kualifikasi piala apa, dan Indonesia ikut kualifikasi piala yang mana. Tiba-tiba klaim sebagai King ASEAN, padahal dari statistik pertemuan Malaysia melawan Vietnam, lebih unggul Vietnam daripada Malaysia. Kemudian dengan Indonesia, dalam 79 kali pertemuan, Indonesia menang 36 kali sementara Malaysia 25 kali. Nah, dengan dua negara ini saja sudah selisih jauh dari total seluruh pertemuan. Entah mungkin dengan kemenangan terbaru dari Vietnam ini maka mereka merasa di atas angin. Apalagi dengan kehadiran pemain-pemain baru yang meskipun dari sisi saat tampil di tengah lapangan ada yang belum tahu menyanyikan lagu kebangsaan. Padahal hal ini yang pernah mereka sendiri ributkan. Dan ini bisa kita lihat saat pertandingan baru-baru ini di mana beberapa pemain keturunannya hanya mendengar lagu kenegaraannya dinyanyikan. Betul. Kemudian ada juga berita di media tetangga bahwa pemain keturunannya sudah hafal lagu kebangsaan. Pemain warisan Harimau Malaya terbaru ambil inisiatif menghafal lagu negaraku melalui YouTube ketika persiapan menentang Cape Verde pada aksi persahabatan antarabangsa Tier 1. Pemain Kalau kita lihat guys ya, perbedaan antara pemain Malaides dengan Indonesia sangat jauh gitu ya. Kita lihat pemain keturunan Indonesia. Kalau lagu Indonesia Raya dikumandangkan, maka mereka akan bernyanyi dengan penuh kebanggaan. Tapi coba kita lihat pemain-pemain dari Malaides. Cuman diem. Seperti nggak tahu dengan lagu kebangsaannya. pertahanan berusia 23 tahun yang bermain dengan cemerlang menerusi penampilan pertama bersama skuad kebangsaan berkata, beliau berlatih bersungguh-sungguh menyanyikan negaraku sebaik mungkin.
Tapi saat tampil tidak terlihat menyanyikan lagu kebangsaan. Okey, yang terakhir sekali bukan soalan, tapi since kita dah menghalalkan naturalisasi, tolong pastikan semua player naturalisasi nyanyi lagu negaraku. Sebab kau jadi orang Malaysia simply dapat IC, tapi nak cakap bahasa Melayu kadang-kadang dia susah. Jadi FM boleh ambil inisiatif adakan kelas bahasa Melayu, bahasa Malaysia, dan juga macam saya cakap tadi, tekankan, pastikan dia orang boleh nyanyi lagu negaraku. Sebab sebelum-sebelum ni kalau kita dapat kalau ikut lasaduan kerajaan kena ada 12 tahun and then faham rukun negara, boleh nyanyi lagu negaraku. Tapi kalau melalui sistem 5 tahun boleh main dekat Liga Malaysia, ramai player yang dah naturalisasi. Kalau kita tengok live, barisan player budak-budak Melayu je, budak Malaysia je yang betul-betul yang nyanyi lagu negaraku. So FM main peranan untuk tekankan dia orang, aku dah bagi kau IC, you are Malaysian right now, so nyanyi lagu negaraku, fahamkan bahasa Malaysia betul-betul. Right, terima kasih. Oke, itu videonya guys ya. Teman-teman bisa cek di channelnya Tanwa Media. Judulnya itu masih tertatih-tatih ke Piala Asia sudah sombong dengan tutorial gol. Nah, jadi tim Malaides ini kan kemarin menang melawan Vietnam, itu langsung sombong gitu ya. Padahal Indonesia itu sudah lolos ke Piala Asia tanpa ribet gitu. Mereka masih nyari-nyari Indonesia di mana katanya. Astaga guys. Unik, memang betul-betul unik netizen Malaides ini guys ya. Menang 4-0 atas Vietnam langsung sombong, langsung buat tutorial, langsung nyinyir ke Indonesia gitu ya. Dan ya kita masih banyak lah ya menjumpai komentar-komentar dari netizen Malaides ini yang ngata-ngatain Indonesia itu Belanda B gitu kan. Katanya udah diisi pemain Belanda masih aja kena bantai 6-0 katanya kan. Terus lagi Malaysia udah di tangga kelayakan, Indo baru nak jalan. Mungkin ya kurang lebih seperti itu komentarnya ya. Tapi seperti biasa guys, kebiasaan netizen Malaides ini memang bukan menganalisis gitu ya, tapi menertawakan tanpa tahu mereka sedang duduk di bawah meja gitu guys. Nah, di video ini kita akan bantu mereka buka mata gitu ya, sebelum mulut mereka makin norak gitu ya. Tapi ya jangan berharap lah mereka akan sadar gitu ya. Indonesia kalah 6-0 dari Jepang, tapi bukan di turnamen persahabatan, itu kualifikasi Piala Dunia yang ronde ketiga gitu ya. Dan sekarang Indonesia sudah lolos ke ronde keempat, level tertinggi di Asia. Sementara Malaides menang 4-0 lawan Vietnam. Tetapi ya masih belum menjamin apapun gitu ya. Walaupun persentase mereka untuk lolos ke Piala Asia itu cukup tinggi sekarang ya. Nah, tapi yang lucu ini netizen Malaides ini seneng banget gitu ya membanding-bandingkan dengan Indonesia. Tetapi dengan logika yang bolong, kosong, standar ganda, nggak ada isi. Pokoknya yang penting komen dulu gitu ya, seolah-olah merasa hebat gitu kan. Padahal nggak ada isinya. Saat Indonesia kalah dari tim besar, ngata-ngatain Indo lemah lah segala macem gitu kan. Tapi saat mereka menang dari tim yang sedang turun performa, ya kita tahu sendiri lah ya, setelah kepergian Pak Hangso kan Vietnam ini ya tidak seperti Vietnam yang dulu. Setelah mereka menang dengan Vietnam katanya Malaysia top Asia lah apalah gitu. Padahal faktanya Indonesia itu kalah dari Jepang yang peringkat FIFA-nya itu kalau nggak salah 15 dunia guys. Nah sedangkan Malaysia menang dari Vietnam yang peringkatnya itu 115 kah 113 kalau nggak salah ya. Itu ibaratnya itu mereka ini bangga lomba lari antar RT, menang lomba lari gitu ya antar RT, tapi mengejek pelari nasional yang baru habis tanding lawan Usain Bolt gitu. Astaga. Nah sekarang mari kita tanya satu pertanyaan aja ya, satu pertanyaan yang sederhana. Siapa yang sudah pasti lolos ke Piala Asia 2027? Jawabannya ya tentu Indonesia ya enggak?
Indonesia otomatis lolos ke Piala Asia 2027 itu karena Indonesia sudah masuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ngerti nggak, Des? Dan semua negara di ronde ketiga itu otomatis dapat tiket ke Piala Asia. Nah, sedangkan tim kalian masih harus rebutan, masih harus hitung-hitungan poin, masih harus berdoa, dan ya masih belum pasti lolos. Tapi mereka ini sudah sempet-sempetnya sombong gitu kan, sudah sempat ajarin tutorial gol, sempat tertawakan negara yang sudah finish padahal mereka baru setengah jalan. Timnas Indonesia saat ini adalah satu dari 3 negara ASEAN yang pernah menembus ke babak ketiga, bahkan satu-satunya ya negara ASEAN yang mampu lolos ke babak keempat. Kita tahu kan sebelumnya ada Thailand dan juga Vietnam yang sampai ke babak ketiga, tetapi itu pun mereka nggak bisa berbicara banyak di ronde ketiga gitu ya. Nah, sedangkan kita satu-satunya negara Asia Tenggara yang mampu mengumpulkan poin terbanyak guys, 12 poin dan lolos ke babak keempat gitu ya. Dan tim kita itu duduk di satu grup bersama dengan Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, Cina gitu ya. Jadi circle-nya itu udah beda guys dengan Malaysia di sini. Nah, mungkin kami kalah 6-0 dari Jepang gitu ya. Tapi kami belajar di kelas yang jauh lebih tinggi. Dan lucunya saat Indonesia kalah dari Jepang, ranking FIFA kita pun tetap naik gitu ya. Karena kan Jepang itu rankingnya sangat tinggi. Jadi poinnya itu saat kita kalah ya kurangnya juga cuman sedikit. Nah, jadi kualitas lawan itu penting. Bukan soal menang atau kalah, tapi lawan siapa gitu ya. Kita bisa ingat ya yang waktu dulu lah kita itu melawan tim-tim hebat gitu ya, timnas Argentina dan macam-macam lah tim-tim yang rankingnya itu jauh di atas kita. Tapi malah ditertawakan oleh netizen Malaydes guys. Katanya hanya untuk ngurang-ngurangin poin gitu ya. Ya karena mereka itu dulu membanggakan peringkat FIFA mereka. Nah, sedangkan kita lebih fokus ke kualitas tim untuk membentuk tim yang tangguh. Walaupun harus kehilangan poin saat bermain melawan tim-tim hebat gitu ya. Tetapi ya itulah ya cara pandang yang berbeda gitu ya dengan negara sebelah. Nah, karena kita yakin kalau kualitas tim itu semakin bagus, maka ranking FIFA itu ya akan mengikuti gitu guys ya. Dan sekarang kan terbukti sekarang. Nah, jadi sebelum kalian ya netizen Malaydes, ingat Indonesia sudah finish di Piala Asia 2027. Kalian masih lari di tengah trek. Kami sudah ada duluan di sana, tetapi kalian masih berlari. Kami kalah dari Jepang, tetapi kalian belum tentu bisa main melawan Jepang. Circle kita beda. Kami sudah lolos ke Piala Asia. Kalian masih berharap-harap cemas. Kami dibilang Belanda B. Tapi pemain kalian justru datang dari Argentina, Spanyol, Brazil, bahkan ada yang tanpa darah keturunan. Jadi siapa seharusnya yang bercermin? Indonesia naik kelas diam-diam, tetapi Malaydes berisik sebelum ujian selesai. Dan kalau satu-satunya pencapaian kalian adalah menang dari Vietnam, maka kalian tak jauh beda dari orang yang baru bisa naik tangga, tapi merasa sudah berada di puncak menara gitu guys ya. Nah, kadang yang paling keras berteriak itu adalah mereka yang paling takut tertinggal.